anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Baik, kalau semuanya baik-baik saja. Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Nepri Maria Lili. Ibu dari jurusan Pendidikan Filsafat dan Kewarganegaraan Universitas Cendana semester 7. Jadi Ibu ditugaskan untuk PPL di sekolah kalian, membawa mata pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, izinkan saya membawa doa ini secara Katolik. Doa selesai. Ya, terima kasih buat yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Maria Stefania Polonaipeas, Hadir Ibu. yang kedua, Evarista Anceta, Hadir Ibu. yang ketiga, Valentino. Hadir Ibu. Baik, kalau semuanya hadir, selanjutnya Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang masih ingat mata pelajaran kalian pada minggu lalu? Masih Ibu. Mata pelajaran materinya tentang apa? Norma Ibu. Apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian norma? Masih Ibu. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian norma? Ya, baik, anak Asti silakan. Baik Ibu, menurut saya norma adalah aturan atau kaidah yang ada di dalam masyarakat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Ibu. Baik, tepuk tangan untuk anak Asti. Ada yang tahu macam-macam norma? Anak Ita silakan. Norma hukum, Ya, setelah itu, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. oke, baik, rupanya kalian di rumah semua belajar ya. Kalian masih ingat. Jadi hari ini kita akan masuk di materi yang baru. Materinya tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Sebelum itu Ibu akan menuliskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar kita yang pertama, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kekuasaan negara. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep sistem pembagian kekuasaan negara. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan macam-macam pembagian kekuasaan negara. Baik, di sini Ibu mau bertanya kepada kalian semua, apakah ada yang tahu apa itu kekuasaan? Saya Ibu. Ya, baik, anak Ita silakan. Menurut saya kekuasaan adalah suatu wewenang yang dimiliki oleh seseorang dalam sebuah jabatan yang dimiliki. Ya, baik, tepuk tangan untuk Ita. Jadi baik anak-anak, seperti yang sudah anak Ita katakan, bahwa kekuasaan itu merupakan wewenang yang ada pada diri seseorang jadi dia mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain. Contohnya di sini Ibu akan kasih contoh yang singkat, seperti kalau misalnya di rumah kalian, misalnya orang tua menyuruh kalian, itu merupakan kekuasaan orang tua kepada anak-anak. Terus kalau di sekolah, misalnya sekolah kan punya aturan untuk murid-murid semua, jadi itu merupakan kekuasaan lembaga sekolah untuk semua murid-murid yang ada dalam sekolah tersebut. Nah, jadi di negara Indonesia kita juga memiliki kekuasaan. Kira-kira kenapa Indonesia harus memiliki kekuasaan? Agar bisa mengatur kehidupan masyarakat dengan baik. Ya, sekali tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi di sini kekuasaan Indonesia ini ada
dijelaskan oleh beberapa ahli. Di sini ada 2 ahli yang mengemukakan pendapat mereka tentang kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu menurut John Locke. Ada yang pernah dengar nama John Locke? Seorang ahli filsuf. Ya, seorang ahli filsuf dari Inggris. Dia mengemukakan pendapatnya tentang kekuasaan negara. Jadi dia membagi kekuasaan negara ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu dia membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif. Ada yang tahu kekuasaan legislatif? Saya, Ya, silakan. menurut saya Bu, kekuasaan legislatif itu kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah, contohnya DPR, untuk merancang dan menyusun undang-undang dasar. Ya, baik, berikan tepuk tangan untuk anak asli. Jadi kekuasaan legislatif itu merupakan kekuasaan yang ada untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, dia berpendapat bahwa kekuasaan eksekutif. Ada yang tahu mungkin kita? Anak Filen mungkin tahu? Tidak, Ibu. Jadi kekuasaan legislatif itu merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Jadi setelah kekuasaan legislatif membuat atau membentuk undang-undang, akan dijalankan oleh kekuasaan eksekutif. Yang berikut itu ada kekuasaan federatif. Jadi kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi misalnya negara Indonesia dan negara yang di luar melaksanakan hubungan luar negeri, misalnya hubungan untuk jual beli atau hubungan apa, itu langsung dilakukan oleh kekuasaan federatif. Yang berikut selain John Locke ada lagi yang berpendapat yaitu Montesquieu. Jadi Montesquieu ini dia menyempurnakan dia menyempurnakan pendapat dari John Locke. Dia juga menggolongkan kekuasaan negara ini dalam 3 bentuk atau 3 bagian. Yang pertama itu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif dan eksekutif masih sama seperti pendapat dari John Locke. Yang berbeda itu pada yang bagian ketiga. Kalau John Locke itu tentang federatif, sedangkan yang Montesquieu dia menggunakan tentang yudikatif. Jadi yudikatif ini dia bertujuan untuk mengadili undang-undang. Jadi setelah yang pertama legislatif sudah membuat atau membentuk, setelah itu eksekutif sudah menjalankan undang-undang, yudikatif ini dia berfungsi untuk mengadili undang-undang. Jadi setiap masyarakat di negara Indonesia yang membuat pelanggaran itu langsung akan diadili oleh yudikatif. Sampai di sini kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke materi yang berikut. Yaitu materi yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi konsep pembagian kekuasaan Indonesia ini dibagi menjadi 2 bentuk. Ada kekuasaan yang dibagi secara ada yang tahu ada 2 bentuk kekuasaan di Indonesia? Secara apa dan apa? Vertikal dan horizontal. Ya, baik sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kekuasaan Indonesia ini dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu kekuasaan secara vertikal dan kekuasaan secara horizontal. Nah, tujuan pembagian kekuasaan ini agar misalnya kalau misalnya kan dibagi atas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Jadi kalau masalah misalnya dalam pemerintahan daerah mempunyai masalah akan diurus langsung oleh pemerintahan yang ada di daerah. Kalau di pemerintahan pusat, kalau ada masalah di pemerintahan pusat akan diurus langsung oleh pemerintahan pusat. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk diskusi dan kita akan bahas secara bersama-sama. Ibu akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Nanti anak kalian bisa bergabung di salah satu kelompok. Iya, Ibu. Teman asli atau teman ITA. Yang kelompok 1 dia menjelaskan tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kelompok 2 pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi 10 menit dari sekarang untuk kalian mengerjakan.
menyelesaikannya? Sudah Ibu. Oke, baik. Jadi di sini Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Yang kelompok 1 silakan pembagian kekuasaan secara horizontal. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 silakan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi anak-anak semua, pembagian kekuasaan secara horizontal itu artinya pembagian kekuasaan negara yang dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, jadi seperti tadi yang sudah disebutkan oleh ahli-ahli, itu kan mereka hanya menyebutkan 3 kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan ada yang federatif. Nah, kalau di kekuasaan secara horizontal ini dia sudah diubah lagi, atau yang disebut dengan pergeseran. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dia sudah diubah menjadi 6 bagian atau 6 kekuasaan. Di sini akan tulis. Yang pertama itu kekuasaan konstitutif. Ada yang tahu apa itu kekuasaan konstitutif? Tidak tahu Ibu. Jadi kekuasaan konstitutif ini merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi setiap undang-undang dasar yang dirubah dan yang ditetapkan itu dilakukan oleh kekuasaan konstitutif atau yang biasanya disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, anak-anak semua nanti bisa buka. Anak-anak apakah punya buku undang-undang? Belum ada Ibu. Nanti minggu depan semua wajib membawa buku undang-undang. Nanti kalian bisa baca dalam pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1 itu dia menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua itu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif masih sama seperti tadi yang sudah kita bahas. Ada yang masih ingat apa itu kekuasaan eksekutif? Masih. Ya, coba silakan. Baik Ibu, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau perorangan untuk menjalankan undang-undang. Ya, baik sekali. Jadi kekuasaan eksekutif ini merupakan kekuasaan yang dilakukan untuk menjalankan undang-undang. Nah, yang menjalankan undang-undang ini adalah presiden. Jadi presiden dia berwenang untuk menjalankan undang-undang. Nanti ini anak-anak bisa lihat langsung dalam ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga itu ada kekuasaan legislatif. Ya, jadi kekuasaan legislatif ini kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ini nanti anak-anak bisa lihat dalam Undang-Undang pasalnya yang keempat ayat 1 Republik Indonesia. Itu dia mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang keempat, kita akan masuk ke yang keempat. Kekuasaan yudikatif. Ada yang bisa mengulangi kekuasaan yudikatif yang sudah tadi kita bahas bersama-sama? Anak Filen mungkin bisa mengulangi. Anak Asti silakan. Baik Ibu, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga, yaitu yang dimiliki oleh suatu lembaga untuk mengadili undang-undang, pelanggaran undang-undang. Benar sekali. Jadi kekuasaan yudikatif ini dia berfungsi untuk mengadili undang-undang. Jadi setelah undang-undang dibuat, dibentuk, nanti akan diadili oleh yang namanya kekuasaan yudikatif. Dan yang memegang kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan yang dipegang oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nanti anak-anak bisa lihat dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Atau mungkin anak asli yang pegang ini untuk nanti. Ya, bisa baca. Yang berikut kekuasaan eksaminatif atau inspektif.
Jadi kekuasaan ini eksaminatif atau inspektif ini merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan pengelola keuangan. Jadi seluruh keuangan yang dikelola dalam negara Indonesia ini dipegang oleh kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, ada yang tahu kekuasaan ini dipegang oleh siapa? Badan Keuangan, atau biasanya disebut dengan BPK, Badan Keuangan. Ya. Nanti anak-anak bisa lihat dalam pasal 23E ayat yang pertama. 23A Bu. 23E ayat yang pertama. Di sini dia berbunyi bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Ya, berikut kita akan masuk ke yang keenam, kekuasaan moneter. Ada yang tahu apa itu kekuasaan moneter? Kita Ibu. Oke, jadi kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kewajiban moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan imperialisnya diatur dalam undang-undang. Sampai sini semua sudah mengerti? Sudah Ibu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk bagian B, pembagian kekuasaan secara vertikal. Ada yang tahu pembagian kekuasaan secara vertikal itu seperti apa? Tidak tahu Bu. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan kekuasaan yang dibagi berdasarkan tingkatnya. Jadi kekuasaan vertikal ini dibagi berdasarkan tingkatnya itu seperti pemerintahan pusat, dari pemerintahan pusat turun ke pemerintahan daerah dan seterusnya sampai pada tingkat yang lebih kecil. Nah, anak-anak, kenapa harus dibagi dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah? Agar masing-masing pemerintahan itu mengurus kewenangannya masing-masing, tidak ikut campur. Jadi kalau misalnya ada permasalahan atau apa yang terjadi di dalam pemerintahan pusat, itu yang mengurus bagian pemerintahan pusat dan tidak diatur oleh pemerintahan daerah. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Itu tercantum juga dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ada yang bisa baca? Pasti mungkin. Bisa. Ya, silakan. 18A itu Ayat 1. 18. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya, benar sekali. Jadi pemerintahan secara vertikal ini dibagi dari pemerintahan paling pusat yang paling tertinggi sampai pada pemerintahan yang paling rendah. Ya, baik sekali. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian kedua, bagian B, kedudukan dan fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi anak-anak semua, yang pertama itu tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa presiden ini dia memiliki tugas yang sangat banyak yang harus dia kerjakan. Dan di situ dia tidak bisa mengerjakan secara sendiri, dia butuh orang-orang untuk membantu. Nah, yang di situ yang membantu dia itu ada wakil presiden dan para menteri-menteri. Nah, di sini keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Jadi presiden itu dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyatakan bahwa yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Jadi presiden ini selain dia dibantu oleh wakil presiden, dia juga dibantu oleh
menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi yang berwajib untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri itu hanya presiden. Yang lain tidak ada hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri tersebut. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi di situ sudah dibagi, ada menteri pendidikan, menteri luar negeri dan dalam negeri, menteri pertahanan, dan masih banyak lagi. Jadi menteri-menteri itu dia sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk membidangi apa yang sudah ia jalankan. Jadi tidak saling merambang atau apa. Dan yang berikut itu pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh undang-undang negara Republik Indonesia, kemerdekaan kementerian negara ini juga diatur dalam undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kita lanjut yang berikut. Jadi Kementerian Negara Republik Indonesia ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah tanggung jawab presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Di sini ada beberapa penyelenggaraan, ada 3. Yang pertama itu penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang atau milik negara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua itu perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang masing-masing. Nah, yang berikut di sini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kemerdekaan Negara, Kementerian Republik Negara Indonesia dapat diklarifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani. Di sini yang pertama itu kementerian yang menangani urusan pemerintahan atau nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Dan yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Setelah itu, kementerian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian bagi bagian dari tujuan pembangunan nasional. Itu yang pertama Kementerian Agama, yang kedua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ketiga Kementerian Keuangan, yang keempat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kelima Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang keenam Kementerian Kesehatan, yang ketujuh Kementerian Sosial, ke-8 Kementerian Ketenagakerjaan, yang ke-9 Kementerian Perindustrian, yang ke-10 Kementerian Perdagangan, ke-11 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang ke-12 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 13 Kementerian Perhubungan, 14 Kementerian Komunikasi dan Informatika, ke-15 Kementerian Pertanian, 16 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 17 Kementerian Kelautan dan Perikanan, 18 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan yang terakhir Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang berikut ada kementerian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan, membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta fungsi perumusan dan penetapan kebijakan. Itu yang pertama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang berikut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Yang berikut, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan yang terakhir Kementerian Sekretariat Negara. Ada juga kementerian dalam koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Itu yang pertama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan Badan Usaha Milik Negara. Yang berikut kita akan masuk pada lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, lembaga pemerintahan non-kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Yang berikutnya itu dalam keberadaan LPNK yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan dan kementerian. Yang pertama itu Arsip Nasional Republik Indonesia di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang kedua Badan Informasi Negara, ketiga Badan Intelijen, yang keempat Badan Kepegawaian Negara, dan yang kelima itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Yang berikut Badan Koordinasi Penanaman Modal, berikut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, berikut Badan Meteorologi. Jadi baik anak-anak, sampai sini apakah kalian sudah sedikit paham? Sudah, Ibu. Ya, baik sekali kalau sudah sedikit paham. Ibu rasa materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian memberikan kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari dari tadi sekali hingga saat ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan secara garis besar? Mungkin anak Ita, anak Asti, anak Filen mungkin. Saya, Bu. Ya, anak Asti silakan. Baik, Ibu. Yang saya pahami dari pelajaran kita hari ini, yang pertama tentang kekuasaan. Kekuasaan sendiri itu wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga untuk memutuskan sesuatu. Berikut adapun macam-macam kekuasaan di Indonesia itu ada 3: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dan juga ada pembagian kekuasaan, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Ya baik, tepuk tangan untuk anak Asti. Ya, apakah masih ada lagi? Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan memberikan kesimpulan secara garis besarnya. Jadi hari ini kita belajar tentang pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Jadi pembagian kekuasaan negara Indonesia ini ada 2 ahli yang mengemukakan pendapat mereka, dan mereka mengemukakan 3 pembagian kekuasaan di negara Indonesia, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, ada juga yang federatif. Terus lembaga kekuasaan negara Indonesia ini dibagi atas 2, yaitu kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Dan ada 6 macam kekuasaan itu. Ibu rasa kalian semua sudah paham ya? Sudah. Ya, yang berikutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian kerja di rumah. Jadi tugas ini kalian bisa catat, ini tugas individu. Kalian mencari nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di situ ada 3 nilai ya anak-anak. 3 nilai itu, yang pertama, Ibu kasih tahu secara garis besar. Yang pertama itu ada
sistem nilai dalam Pancasila, yang kedua implementasi Pancasila, dan yang ketiga itu ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dan yang ketiga ini kan ada 5 sila yang tercantum di dalamnya. Kalian sertakan dengan contoh yang ada dalam 5 sila tersebut. Kalian bisa paham? Bisa Ibu. Kalian bisa cari di buku atau internet, karena di situ jawabannya sudah sangat banyak. Sampai di sini mungkin masih ada yang belum mengerti atau masih bingung atau apa? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu harap kalian pulang, kalian mengerjakan tugas ini dengan baik. Kalian pelajari kembali apa yang sudah kita belajar pada dari yang pertama sampai yang terakhir. Karena 2 minggu lagi kita akan ujian tengah semester dan Ibu akan ambil banyak sekali materi dari pelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan agar kalian tetap sehat untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta 1 orang untuk memimpin dalam doa. Anak Asti, silakan. Baik Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Amin. Ya, terima kasih untuk anak Asti yang sudah membawakan kita dalam doa. Terima kasih untuk kerjasamanya dari kalian semua. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Siang Ibu.